Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyoroti pentingnya reformasi pendidikan nasional sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Di tengah perubahan global yang semakin cepat, Indonesia masih menghadapi kesenjangan serius antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Fenomena ini tercermin dari tingginya angka pengangguran terdidik, terutama di kalangan lulusan diploma dan sarjana. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada awal tahun 2025, terdapat lebih dari 1,01 juta lulusan universitas yang belum mendapat pekerjaan. Angka ini mengindikasikan adanya gap kompetensi yang serius antara apa yang dipelajari di bangku sekolah atau perguruan tinggi dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja. Kadin mendorong agar peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya terfokus pada penambahan jumlah sekolah berstandar global atau penggunaan kurikulum asing. Yang jauh lebih penting adalah kompetensi guru, relevansi kurikulum, dan sistem asesmen yang kredibel. Tanpa pembaruan di aspek-aspek ini, sekolah dengan label internasional tidak otomatis menjamin kualitas pendidikan. Sebuah negara yang mampu membangun sistem pendidikan berbasis kompetensi dan kesesuaian dengan dunia industri akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi penghambat utama daya saing. Data dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menunjukkan produktivitas pekerja Indonesia hanya sepertiga dari rata-rata negara anggota organisasi tersebut. Jumlah tenaga kerja yang besar belum menjadi jaminan daya saing jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan. Di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, kompetensi baru yang lebih kompleks sangat dibutuhkan. Riset dari McKinsey Global Institute memperkirakan pada tahun 2030, sekitar 23 juta pekerjaan di Indonesia akan terotomatisasi jika tenaga kerja tidak dilengkapi keterampilan baru. Kondisi ini menggambarkan urgensi pembauran sistem pendidikan untuk menyiapkan anak muda dan tenaga kerja menghadapi pasar kerja masa depan. Isu ini juga berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menegaskan pentingnya mendorong perguruan tinggi di Indonesia menjadi riset university. Universitas berbasis riset memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Stanford University di Amerika Serikat menjadi contoh bagaimana universitas berbasis riset mampu membangun ekosistem inovasi yang menghasilkan nilai ekonomi triliunan dolar per tahun. Dengan pemetaan riset unggulan di universitas tanah air, pemerintah berharap kolaborasi konkret dengan dunia industri dapat dipercepat dan membuka peluang investasi baru. Di tingkat dasar dan menengah, pembaruan pendidikan tidak melulu soal ganti kurikulum. Faktor penentunya adalah bagaimana guru mengajarkan kurikulum tersebut. Kompetensi abad ke-21 bukan sekadar seberapa banyak materi diajarkan, tetapi bagaimana cara dan analisa materi itu diajarkan. Membangun pola pikir dan budaya belajar sejak usia dini adalah kunci agar transformasi pendidikan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata. Kurikulum bisa berubah, tapi jika guru sebagai penggerak utama tidak memiliki cara mengajarkan, maka tujuan pembaruan pendidikan tidak akan tercapai. Tantangan ke depan semakin kompleks karena industri juga berubah cepat. Sektor baru muncul berdasarkan teknologi ramah lingkungan, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan. Kompetensi yang dibutuhkan pun bergeser ke arah keterampilan multidisipliner yang menggabungkan teknologi, analisis data, dan kreativitas. Tanpa reformasi pendidikan yang terarah, Indonesia bisa kehilangan momentum bonus demografi dan terjebak pada keterbelakangan SDM yang menghambat visi Indonesia Emas 2045. Peran dunia usaha dalam mendorong reformasi pendidikan juga semakin penting. Model kerjasama industri dan akademisi seperti magang, penelitian bersama, atau pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
nyata dan menjadi jalan keluar. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang melibatkan sektor swasta, organisasi non-profit, dan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri dapat diperkecil dan daya saing nasional akan meningkat. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, tantangan Indonesia dalam mencapai SDM yang berkualitas terlihat semakin jelas. Malaysia, Vietnam, dan Filipina telah lebih agresif mendorong program pendidikan vokasi dan reformasi kurikulum untuk mendukung industri. Indonesia perlu melakukan langkah serupa dengan pendekatan yang lebih terintegrasi agar tidak tertinggal dalam perebutan investasi global. Singkatnya, kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri adalah persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan jangka panjang. Reformasi pendidikan yang berorientasi kompetensi, penguatan guru, dan kolaborasi industri akademisi menjadi fondasi untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa langkah ini, Indonesia akan sulit memanfaatkan bonus demografi dan bersaing di tingkat global. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Indonesia berpulang menjadikan SDM sebagai aset utama untuk menaikkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIC Channel. Sampai jumpa.